Pemirsa, kegiatan-kegiatan yang dihadiri pasangan Anies Muhaimin atau Amin selalu dibanjiri masyarakat. Namun di saat yang sama, elektabilitas pasangan Amin berada di posisi ketiga. Apakah fenomena membludaknya massa yang hadir itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah menginginkan adanya perubahan? Kami akan langsung mengulasnya bersama Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Panggi, terima kasih sudah hadir langsung di studio Metro TV, dan juga selamat malam Kang Maman yang bergabung melalui Zoom. Selamat malam Mbak Zazkia. Malam Kang Maman. Baik, saya ingin ke Kang Maman. Baik, Kang Maman, kalau melihat hasil survei, kemudian kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat ketika kegiatan rutin Amin, terutama di waktu akhir pekan, begitu ya, selalu dipadati oleh massa. Apakah jangan-jangan ini memang sengaja dimobilisasi masyarakat sehingga terlihat banyak begitu? Iya, tentu kita melihat ada semangat perubahan di tengah masyarakat. Ketika kehadiran Mas Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin di beberapa tempat, itu betul-betul orang antusias. Jangankan kehadiran kedua tokoh kita itu, saya hadir di beberapa tempat tanpa pasangan capres aja, orang bisa hadir banyak. Ada yang 5.000, bahkan ada yang sampai 30.000. Intinya cuma satu, mereka ingin perubahan, mereka ingin mendengarkan bagaimana 8 jalan perubahan Amin ini didengar langsung oleh mereka dan mereka bertanya langsung. Nah, yang kedua, di samping itu mereka pun mengatakan bahwa kami ingin bersama-sama dengan Amin berjuang melakukan gerakan-gerakan gerilya, silence yang agak sedikit tersembunyi dari survei, sehingga mereka tidak hanya melihat itu sebagai bentuk bahwa kita masih di nomor 3 kan, tetapi lebih baik kita berjuang di 100 hari terakhir ini untuk memenangkan Amin dengan cara masing-masing. Misalnya saya memimpin Balai Amin di Jawa Barat, 35 juta lebih DPT di Jawa Barat, itu sudah mulai relawan, ada yang melakukan edukasi tengah masyarakat, ada yang melakukan upaya menentukan titik-titik TPS mana yang akan nanti menjadi kemenangan untuk Amin. Begitu pula di DKI, di Banten dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin mengatakan seperti yang dikatakan Mas Anies, bahwa terima kasih dengan survei-survei itu, kami akan menjadikan itu sebagai penyemangat agar kami terus bergerak. Dan juga bukan karena wilayah yang dikunjungi ini bukan basis dari partai-partai pendukung Amin juga ya? Itu menjadi hal yang juga berpengaruh kah? Iya, itu yang menarik, bahwa orang kan mengatakan bahwa pantas tuh banyak di Sidoarjo karena itu basisnya Gus Muhaimin PKB. Tapi ketika kita di Makassar, ketika kita di beberapa titik tetap banyak, termasuk di daerah kami di Majalengka kemarin, persiapan 2 hari Gus Muhaimin datang, 30.000 orang hadir untuk lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Ini menjadi bukti bahwa sungguhnya masyarakat Indonesia ingin mengalami perubahan yang signifikan, mendengarkan langsung apa yang menjadi strategi bagi kemenangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini. Oke, baik. Nah, kalau Bang Panggi, bagaimana Anda membacanya? Kita lihat ketika dalam survei begitu pasangan Amin diposisikan selalu yang ketiga. Tetapi kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan, antusiasme masyarakatnya cukup tinggi. Iya, sebenarnya Mbak Zakia, kalau untuk hasil survei itu kan metodologi yang empirik objektif. Sesuatu yang di-capture, yang di-zoom out, yang dilihat itu yang dilaporkan. Kemudian fenomena yang terlihat juga bisa saja fenomena intersubjektif. Sesuatu yang dilihat belum tentu itu yang bisa dilaporkan. Nah, di dalam konteks show force effect ya, bagaimana hari ini persis sama juga dengan peristiwa Pak Prabowo. Dulu juga show force-nya besar, show force effect-nya juga ramai, orang berduyun-duyun, mobilisasinya besar, terlepas itu datang dengan kepentingan yang sama untuk mendapatkan misalnya paket-paket hadiah, ya, ada motor, ada mobil, atau kemudian mereka datang dengan masa yang sama. Ketika Ganjar mereka hadir, misalnya ketika masa Pak Prabowo mereka hadir, ketika acara Pak Jokowi juga hadir. Tetapi itu yang kemudian membuat tidak mudah, complicated juga untuk mendeteksi bahwa betul murni ini adalah masa yang akan memastikan akan mereka memilih di TPS nantinya. Sehingga tetapi untuk konteks show force itu
untuk bandwagon efeknya itu efektif sekali. Oke. Karena kan cenderung orang Indonesia itu kan ikut-ikutan pemilihnya. Misalnya kalau warung aja kita Mbak Zakia ya, misalnya ada warung itu rame. Ya. Kemudian kita kan bertanya apakah karena memang murah atau karena enak atau karena memang bangkunya dikurangi supaya kelihatan orang berdiri Ramai. antri. Oke. Nah, ketika itu rame tentu orang penasaran ini gimana. Oh ternyata pernah saya makan bakso nggak enak Mbak. Tapi rame. Ternyata harganya murah. Atau mungkin Bangkunya masa-masa dikurangi. ini juga tidak menjadi sampel dalam survei yang dilakukan. Bisa jadi seperti itu juga, Bang Pangi. Iya, kita kan kita nggak bisa menyalahkan metodologi yang dibuat sebagai ilmiah ya, tetapi hasil survei juga kadang-kadang tidak mencerminkan hasil akhir. Itu jangan lupa juga. Kemudian penggiringan opini, misalnya survei dipakai untuk dua hal. Pertama adalah alat strategi, yang kedua adalah survei untuk mengatakan tadi tradisi mazhab bandwagon effect tadi untuk menggiring. Nah, apakah betul bahwa hasil survei yang dianggap misalnya selalu menang nomor satu, selalu nomor satu, selalu nomor satu, kemudian selalu nomor tiga, selalu nomor tiga, selalu nomor tiga, apakah ini nanti hasilnya akan diikuti oleh pemilih? Oke. Maksudnya hasil survei itu serta-merta automatically apakah akan diikuti oleh warga pemilih? Karena bukti banyak juga dalam pilkada Mbak, ya bupati, wali kota, gubernur, hasil survei menang terus. 1 kali bahkan ada 7 kali survei. Bahkan kalau kadang-kadang ada bupati, wali kota itu nggak percaya. Baik. Dia ingin ada survei pembanding misalnya. Dia juga menang. Tapi pada akhirnya, hasil akhirnya Baik. ternyata kalah. Itu juga banyak ditentukan oleh Baik. faktornya banyak sekali. Ada gitu. faktor-faktor lain juga yang menentukan Tapi dalam sebuah survei. Untuk sebagai pelecut semangat atau memberikan, justru kan ini orang kalau kalah itu kan merasa kepepet Mbak. Baik. Jadi kerja kerasnya akan berbeda dengan orang yang menang. Itu kan lengahnya juga kuat. Jadi Betul. Masih ada faktor lain yang juga kemudian bisa menentukan hasil atau mengubah begitu ya dari para yang disurvei begitu. Nah, oke, saya ingin ke Kang Maman. Tadi kalau sempat dikatakan oleh Bang Pangi ada beberapa kepala daerah melakukan survei pembanding begitu ya. Nah, ini kalau dari tim Amin sendiri apakah ada survei pembanding yang dilakukan misalnya membuat survei internal atau independen yang dilakukan oleh tim? Ya, tentu kami memiliki juga survei pembanding. Survei pembanding itu Hasilnya lebih sama kepada dengan survei-survei memotret. yang ada. Ya, tentu berbeda, tentu berbeda. Misalnya kekuatan kita di Jawa Timur, optimisme kita di Jawa Barat, lalu titik-titik kemenangan kita di DKI dan juga Banten menjadi indikator yang bisa menjadi guidance, menuntun bagaimana gerakan mesin partai, baik itu Nasdem, PKB, PKS, dan juga relawan, itu betul-betul dibikin oleh kita secara sistematis dan masif. Dan yang kita lihat itu bukan hanya sekedar hasil surveinya, tetapi beberapa indikator-indikator di survei itu yang dijadikan pelajaran bagi kita untuk lalu memperbaiki pola komunikasi, isu, strategi, serta mengumpulkan mana relawan-relawan yang berbicara soal pertanian, mana relawan yang berbicara soal tenaga kerja, tentang pendidikan, buruh, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi menarik Mbak Saskia bahwa survei-survei yang hari ini kita terima yang menempatkan pasangan Amin ini masih di nomor 3, bagi kita adalah sebuah semangat bahwa kita lebih baik 100 hari kita tidak tidur untuk kemenangan Anies Muhaimin daripada kita lalu terlena dengan hasil-hasil survei seperti beberapa kepala daerah itu sehingga akhirnya mereka kalah. Kita meyakini bahwa kita akan menang, bahwa rakyat Indonesia hari ini yang datang berbondong-bondong di acara-acara yang dihadiri oleh pasangan Amin ini, itu dilanjutkan oleh kerja-kerja yang lebih spesifik, lebih sistematis, lebih mengarah kepada titik-titik kemenangan kita. Ini yang kita lakukan hari ini oleh mesin-mesin partai, oleh relawan dan juga simpatisan Anies Muhaimin. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Bang Pangi. Bang Pangi, kalau kita melihat hasil survei yang sering saling menyalip itu kan Prabowo dan Ganjar begitu ya. Nah, bagaimana dengan pasangan Amin? Apakah masih ada peluang untuk bisa menyalip? Faktor atau momentum apa yang kemudian bisa dimanfaatkan? Ya kalau faktor momentum itu kan banyak ya Mbak Zakia. Pertama salah satunya adalah undecided itu kan masih besar. Kalau teman kita kan lebih dari 10% ya. Bahkan hampir 15% yang di Julinya. Nah undecided itu adalah silent majority yang mereka kita teknik probing pun kita tanya siapa capresnya. Mereka juga nggak mau bakal buka jawabannya. Dan itu jangan di hasil survei di provinsi, kabupaten, kota atau gubernur kemarin. Itu yang menjadi faktor dewa elektoral.
kunci kemenangan. Undecided yang misalnya 10 sampai 15% itu, mereka nggak mau jujur, Mbak. Mereka nggak mau membuka pilihannya. Nah, undecided itu kemana? Itu kan juga ada kecenderungan orang-orang intelektual, orang-orang yang pemilih yang rasional. Nah, itu tidak banyak yang kemudian membuat mengagetkan. Kita nggak kaget kenapa hasil survei berbeda dengan hasil pemilu. Karena angka 10-15% undecided yang mereka cenderung menyembunyikan pilihannya, itu bisa saja orang-orang yang rasional, orang-orang yang kritis, orang-orang yang silent majority yang tidak mau membuka jawabannya. Meskipun dengan teknik probing seperti apapun. Nah, itu juga salah satu faktor variabel yang membuat bahwa hasil survei itu bukan kiamat gitu. Karena data yang diambil terakhir itu, setelah itu kita nggak bisa lagi capture karena akan ada peristiwa-peristiwa penting, momentum-momentum penting, isu-isu penting yang bisa mengubah keadaan. Dan survei dan termasuk elektabilitas itu seperti datang dan pergi. Dia seperti buah pasir. Jadi tidak bisa kemudian memastikan bahwa banyak juga yang mengatakan kok hasil survei salah ya, kok hasil berbeda dengan hasil sebenarnya. Jadi bukan jaminan. Bukan jaminan juga, karena memang fluktuasinya, cuacanya, turbulensinya tuh ekstrim, bisa masih ekstrim. Dinamis, masih bisa berubah lagi begitu. Iya, kita paham misalnya hasil survei saya waktu pemilihan Anies kemarin di Prode DKI, survei saya, itu memang sesuai dengan prediksi saya bahwa ada potensi dari tren Anies menang. Nah, itu dari belajar dari DKI. Ternyata memang benar kan, menang. Dan itu juga kalau tadi dikatakan, ini kan kecenderungan Indonesia ikut-ikutan. Kalau melihat kemudian hasil survei yang nomor 1, nomor 2 ini, kemudian ini ada tidak undecided voter itu yang kemudian memilih dan terpengaruh karena ikut-ikutan tadi. Nah, rata-rata undecided ini apakah betul menyembunyikan pilihannya karena menunggu masa kampanye, mereka banyak asupan informasi dulu. Bukan pemilih yang terkesan ikut-ikutan, apa yang kebanyakan orang dia ikut ke sana, ikut seperti orang tren seperti mata angin aja kan, melihat mana yang banyak orang akan memilih, mana yang kemungkinan menang mereka akan pilih. Belum tentu juga. Dan rata-rata kan mereka juga orang-orang yang terdidik, intelektual juga. Jadi itu yang terakhir begini Mbak Zaskia, kalau misalnya kita mencermati, jangan lupa juga hasil survei-survei ini kan dalam metodologinya mereka kan model macam-macam. Kalau saya misalnya Voxpol itu kan basisnya PSU-nya, primary sampling unitnya itu bukan lagi RT RW, tapi kita sudah DPT TPS ya, berbasis DPT. Yang kedua secondary primary samplingnya juga kita melihat TPS itu menjadi primary unit samplingnya. Nah, itu yang kita acak 10 responden masing-masing TPS. Nah, itu adalah orang yang dipastikan sudah memilih. Nah, kalau kemudian sampling multi-stage random sampling yang unit samplingnya itu adalah RT RW, belum tentu juga orang itu kelemahannya memilih. Yang sudah kawin, sudah punya hak pilih, dan terdaftar di DPT. Nah, makanya memang kita agak level confident bahwa karena survei kita kemarin istilahnya kontrol responden rate-nya itu betul-betul adalah dipastikan yang kita survei itu adalah orang yang akan memilih terdaftar dalam pemilih tetap. Itu yang kita. Nah, itu juga akan pengaruh, Mbak. Kalau kemudian ternyata yang kita survei itu nanti mereka tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilihnya. Itu juga nanti akan menjadi salah satu faktor menyebabkan hasil pemilu berbeda dengan hasil survei. Makanya menurut saya hati-hati dengan hasil survei, hati-hati karena tidak bisa jaminan banyak variabel complicated Mbak, banyak faktor variabel termasuk quality controlnya. Ada juga ini kutipan yang menarik begitu Kang Maman dari Anies sendiri yang pernah mengatakan pemilu itu atau survei maksud kami tergantung siapa yang memesan. Pemilu itu tidak berdasarkan survei, tetapi bersyukur bisa menggunakannya sebagai feedback untuk bekerja lebih keras. Kalau kemudian survei tidak dijadikan ukuran begitu. Nah, selama ini apa yang kemudian basis data yang digunakan untuk kemudian menentukan strateginya? Sekali lagi bahwa survei-survei yang keluar itu tetap juga menjadi bahan diskusi bagi kita. Yang kita lihat bukan sekedar hasil surveinya, tetapi selalu ada indikator-indikator yang kita bisa lihat dan celah-celah yang bisa kita menjadikan sebagai strategi bagi pemenangan itu. Di samping tentu kita memiliki juga survei-survei internal di mana kita memokuskan di mana battleground kita, di mana fokus isu kita,
dan apa yang kita munculkan isu yang berbeda dengan dua pasangan yang lain. Itu menjadi hal yang penting bagi kita, bahwa yang akan menentukan kemenangan ini adalah sensus nanti di tanggal 14 Februari. Tapi kemenangan sensus itu harus dimulai dari edukasi yang masif kepada masyarakat. Karena hari ini saya mengapresiasi Metro TV dan beberapa TV juga yang hari ini mengelaborasi program-program visi misi dari Capres-Cawapres. Disinilah ada beberapa keunggulan dari pasangan Amin ini ketika kita menawarkan program-program yang konkret. Jadi kalau kita hari ini data-data kita yang kita miliki, misalnya untuk Jawa Barat, kita memiliki data yang betul-betul komprehensif, data-data yang detail, baik itu data di Pilpres 2019 kemarin, di mana kemenangan Prabowo misalnya lawan Jokowi, itu tentu menjadi semacam challenge bagi kita bahwa hari ini semua suara-suara itu bisa diambil untuk kemenangan Amin. Begitu termasuk pula narasi di Jawa Timur perubahan juga ya Kang Maman, kan kalau dibandingkan dengan dua baca pres lain kan ini pasangan Amin memiliki narasi yang berbeda, narasi perubahan. Ini sudah memberikan insentif lebihkah terhadap pasangan Amin? Itu dia yang menjadi banyak masyarakat datang, termasuk juga menyimak seluruh apa yang dinarasikan, dipidatokan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Itu adalah kalimat perubahan itu sendiri. Termasuk orang rakyat bertanya, perubahan di sebelah mana, apa yang dirubah dan lain sebagainya. Lama-kelamaan mereka banyak yang paham bahwa sungguhnya kata kunci perubahan adalah menjadi kata kunci yang meniscayakan bahwa perlu ada pergantian rejim di 2024 ini. Sehingga rejim lama dengan berbagai sistemnya akan tergantikan oleh kemenangan Anies Muhaimin ini dengan kata kunci perubahan. Untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia maju, Indonesia yang rahmatan lil alamin. Sedikit dan singkat saja, silakan Mbak Singkat aja. Ada survei Voxpol itu Agus kemarin itu Mbak Zakia, juga sebetulnya kalau kita baca tren ya dari bulan Juli, Agus, itu selisihnya juga nggak terlalu besar. Misalnya anggaplah memang kemarin hasil temuan kita Pak Prabowo itu 36, Ganjar 30, dan Pak Anies 26%. Itu kan masih rentang range margin overall 4% lebih kurang kan. Itu artinya ini kontestasinya, peta elektoral ini kontestasinya masih tidak bisa mengunci gitu. Bahwa peluang kemenangan, bahwa ini masih kompetitif, masih dinamis, masih cair. Ada cair, iklimnya bisa berubah-ubah. Apalagi ada iklim yang berubah tadi ekstrim, misalnya awan hitamnya di Depok, datang angin, hujannya di Jakarta Selatan. Misalnya isu perubahan, isu harapan, itu juga merubah. Nah kemudian yang kedua, polling-polling misalnya di media sosial atau apa, itu juga memang menurut saya nggak apple to apple juga dengan lembaga survei, karena samplingnya itu, sampling frame-nya tidak representatif. Tidak mewakili, tidak mewakili ya, populasi secara keseluruhan BPS. Misalnya dari segi pekerjaan, dari segi penghasilan, dari pendidikan, itu nggak representatif. Apalagi orang yang punya gadget yang polling-polling itu jangan-jangan itu anak kuliah semua, atau orang mungkin berada di kota-kota besar. Kota-kota besar. Sementara petani nggak ngerti polling-polling di media sosial kan. Nah itu salah satu contoh. Tidak bisa menjadikan tolak ukur begitu ya nggak untuk bisa. polling-polling. Nah, makanya walaupun memang kok beda sih hasil polling-polling selama ini dengan hasil so far membludaknya masa yang berduyun-duyun, tapi kok di polling selalu Anies menang misalnya, atau Ganjar kalah, itu juga belum tentu, karena memang metodologinya, sampling frame-nya belum representatif. Baik, terima kasih banyak Bang Panggi dan juga Kang Maman. Kita akan lihat karena ini masih dinamis begitu ya, menjelang 14 Februari 2024, masih banyak faktor yang kemudian juga bisa mengubah begitu ya, dan survei ini bukan jaminan bahwa itu adalah yang menjadi pemenang seperti itu, masih sangat cair. Baik, terima kasih banyak Kang Maman dan juga Bang Panggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.